Salve saudara-saudariku yang terkasih. Di dalam TikTok saya itu ada pembicaraan di antara netizen. Mereka mengomentari video yang saya posting. Nah, salah satu video yang mereka komentari itu adalah ketika saya membahas mengenai perkawinan beda gereja antara seorang Katolik dengan seorang Protestan. Nah, menariknya ada seorang ibu yang menyampaikan komentar seperti begini. Sama saja, aku juga dari Katolik, suamiku Protestan. Keluarga besarku tidak memperbolehkan aku pindah ke Protestan. Begitu juga keluarga suamiku tidak memperbolehkan anaknya pindah ke Katolik. Tapi bagiku punya tujuan yang sama dan Tuhan yang sama, serta Alkitab yang sama. Jadi, aku ikut suami ke Protestan. Setelah aku jalani 18 tahun di Protestan, perkataan yang kukatakan dalam hati kecilku saat mau menikah memang satu tujuan bersama Tuhan Yesus, meskipun ada beberapa tata cara yang berbeda antara Protestan dan Katolik. Nah, ini komentar dari seorang ibu ya. Tentu saja kita sangat berterima kasih kepada ibu ini karena beliau mau men-sharingkan pengalamannya, pengalaman iman dan juga pengalaman perkawinannya, dan sudah berlangsung selama 18 tahun. Ini luar biasa. Kita doakan ibu ini supaya setia di dalam ikatan perkawinan. Karena kita sebagai umat Kristiani, kita harus taat dan tunduk pada ajaran Yesus Kristus bahwa sekali perkawinan dilangsungkan dengan sah, maka hanya kematian yang memisahkan. Tidak ada kuasa manusia manapun yang dapat memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah di dalam ikatan perkawinan. Hal itu dikatakan oleh Yesus di dalam Injilnya. Bisa dibaca Injil Matius bab 19 ayat 5-6, Injil Markus bab 10 ayat 7-9. Nah, yang menarik bagi saya, saudara-saudariku yang terkasih, saya ketika terlibat di dalam media sosial, secara khusus di TikTok dan YouTube, saya akhirnya mengetahui apa yang dipikirkan oleh beberapa umat Katolik ketika mereka men-sharingkan pengetahuan mereka, pengalaman hidup mereka di media sosial. Saya akhirnya terbuka mata. Oh, rupanya banyak orang Katolik yang berpikir bahwa kitab suci gereja Katolik sama saja jumlahnya dengan kitab suci gereja lain. Oh, pemahaman orang Katolik mengenai Yesus Kristus sama saja dengan pemahaman orang di luar gereja Katolik. Jadi itu saya terbuka mata untuk itu, dan sekali lagi terima kasih karena orang Katolik mau ya men-sharingkan apa yang mereka alami itu. Maka pada kesempatan ini ya, sekali lagi ya, marilah kita mendoakan ibu ini yang mau men-sharingkan, dan semoga ibu ini setia di dalam ya ikatan perkawinannya. Kita doakan juga suami dan anak-anak mereka itu ya, semoga dijauhi dari mara bahaya, diberikan rezeki ya dari Tuhan ya. Dan yang jauh lebih penting pada kesempatan ini, saya mau ya berkatekese kepada orang Katolik ya. Saya mau berkatekese kepada orang Katolik. Jadi umat Katolik, kalau kita menerima baptisan bayi dan juga baptisan dewasa, maka jangan kita lupa untuk bertumbuh di dalam ajaran iman kita. Marilah kita mendalami ajaran iman Katolik. Marilah kita menghidupi ajaran iman Katolik. Ya, di dalam kitab hukum kanonik, ya, kanon 748, ya, sudah ditegaskan di sana bahwa hendaknya kita mencari dan mempelajari kebenaran dari Allah dan kebenaran dari gerejanya. Dan kita juga harus tahu gereja sudah menegaskan di dalam kitab hukum kanonik, kanon 750, supaya semua kita yang sudah menerima baptisan ya sungguh-sungguh taat setia pada ajaran yang terkandung di dalam tradisi suci, kitab suci, dan ajaran resmi magisterium gereja.
Jadi ini orang Katolik harus seperti begitu. Jadi sekali lagi saya mau menyampaikan katekese kepada umat Katolik. Nah, jadi umat Katolik harus bertumbuh di dalam iman, di dalam ajaran. Apalagi mereka yang sudah menerima sakramen penguatan atau yang sering familiar itu sakramen krisma, walaupun yang lebih tepat adalah sakramen penguatan. Sudah dikatakan di sana bahwa dengan menerima sakramen penguatan, kita semakin diwajibkan menjadi saksi Kristus dengan kata dan perbuatan. Kita juga membela ajaran iman kita, tentu saja dengan cara-cara yang bijaksana, yang santun, itu ya. Tapi juga dengan hidup kita. Jadi jangan hanya dengan kata-kata. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, orang Katolik harus tahu ajaran kekhasannya. Bahwa kitab suci gereja Katolik itu tidak pernah diotak-atik. Sama sejak dikanonkan atau ditetapkan sebagai kitab yang resmi pada abad keempat. Oleh siapa? Oleh magisterium gereja, oleh otoritas gereja, oleh bapak-bapak gereja, oleh para uskup di dalam konsili. Ya. Jadi berbeda. Jadi jangan dikatakan oh sama saja kitab sucinya dengan gereja lain yang bukan Katolik. Berbeda. Ya. Berbeda. Lalu sumber iman Katolik dengan gereja lain sama, berbeda. Cara memahami Yesus Kristus dengan gereja lain juga berbeda. Ya, ini yang mau saya paparkan. Jadi perlu kita mempelajarinya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini kepada orang Katolik. Nah, jadi orang Katolik perlu tahu pertama sumber iman kita itu ada 3. Ya, sumber iman Katolik ada 3. Tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Sementara saudara-saudari kita yang bukan Katolik, tapi mengaku sebagai pengikut Kristus, mereka lahir mulai abad ke-16 dan seterusnya, karena terus terpecah, itu ya. Mereka hanya mengakui 66 kitab suci, dan mereka tidak mengakui tradisi suci dan magisterium gereja. Jadi mereka kurangi 2, dan mereka juga kurangi kitab suci. Menjadi hanya 66. Nah, ini saya mau membahas ini. Apa yang disebut dengan tradisi suci? Ini yang sering disalahpahami dan juga disalahartikan. Tradisi suci itu bukan tradisi nenek moyang, bukan. Tradisi suci itu ya dalam bahasa Latin tradere. Tradere itu meneruskan dengan lisan. Ya. Jadi yang diteruskan itu apa? Kata-kata Yesus, perintah Yesus, tindakan-tindakan Yesus, itu ya, itu yang diteruskan. Dan yang meneruskan itu siapa? Oleh para rasul. Jadi Yesus Kristus meneruskan kepada para rasul, atau para rasul mendengarkan langsung dari Yesus, lalu para rasul meneruskan kepada segala bangsa. Ya. Jadi tradisi suci itu justru kita menerimanya, atau para rasul menerimanya secara langsung dari firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Firman itu bukan menjadi buku, tapi firman menjadi manusia, gitu ya. Jadi kalau kita memahami inkarnasi Yesus, maka ini yang perlu, ya. Kita juga menerima tradisi suci. Karena firman itu bukan menjadi buku. Firman itu menjadi manusia, berkata-kata kepada manusia, tinggal di antara manusia, dan mengajarkan ajaran yang dia terima juga dari Bapa. Ya, dia sampaikan semua kepada kita, gitu ya. Dan firman itu juga Allah itu sendiri, gitu ya. Jadi sehakikat dengan Bapa, walaupun berbeda pribadi. Tapi apa yang sudah diterima dari Bapaknya, dia sampaikan juga kepada kita. Nah, ini yang perlu kita syukuri juga. Saya ambil contoh ya. Di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Emangnya pada waktu itu Yesus sudah menulis kitab suci? Atau membawa kitab suci lalu mengatakan, ini perintahku, ajarkan kepada mereka semua ini. Tidak. Yesus ya menyampaikan perintahnya kepada para rasul secara lisan. Dan dia meminta supaya ini diteruskan kepada segala bangsa. Supaya diajarkan kepada segala bangsa. Jadi Yesus Kristus sendiri ya juga menyampaikan ajarannya dengan tradisi suci, meneruskan dengan lisan. Maka tradisi itu, tradisi suci dalam bahasa Latin adalah tradere. Tradere itu berarti meneruskan dengan lisan, meneruskan dengan kata-kata, dengan perkataan langsung. Ini sebenarnya adalah kita menerima, kita mengakui, kita menyadari inkarnasi Yesus. Firman menjadi manusia, tinggal di antara kita dan berkata-kata kepada para rasul. Dan ini yang diteruskan. Maka sebelum kitab suci ditulis, secara khusus perjanjian baru dan Injil, sudah dilaksanakan sakramen-sakramen, sakramen baptis, sakramen perkawinan, ya, sakramen ekaristi. Sudah sakramen-sakramen yang lain sudah dilaksanakan jauh ya, sebelum kitab suci ditulis. Kan kitab suci itu kan kitab suci perjanjian baru dan juga Injil baru ditulis ya puluhan tahun setelah Yesus wafat. Artinya ada masa di mana tidak ada kitab suci perjanjian baru. Nah, apa yang menjadi dasar pengajaran para rasul? Ya, tradisi suci, apa yang mereka dengarkan langsung dari Yesus. Apa yang diminta oleh Yesus untuk diteruskan, diajarkan kepada segala bangsa. Seperti dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Lalu yang menarik nanti silakan Anda baca ya 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Apa yang dikatakan oleh para rasul di sana ya. Berdiri teguhlah dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami sampaikan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, menariknya, saudara-saudariku yang terkasih, kata ajaran-ajaran di situ, kalau nanti Anda membaca versi bahasa asli dari kitab suci, bahasa Yunani, ya, disebut paradoseis. Jadi paradoseis itu ajaran-ajaran. Dalam bahasa Inggris, ya, paradoseis itu berarti tradition atau tradisi. Jadi, para murid sudah mengatakan, ya, hendaknya engkau berdiri teguh, ya, berpeganglah pada ajaran-ajaran, pada tradisi suci. Tentu saja para rasul itu, ya, menyampaikan ajaran-ajaran itu langsung yang mereka dengarkan dari Yesus, atau apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Oleh karena itu, di dalam cara hidup gereja perdana, mereka juga diminta untuk bertekun di dalam pengajaran para rasul. Nanti silakan Anda baca ya Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Sekali lagi, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Tapi ada yang menarik di sana. Yang menarik secara khusus Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Ini harus dipahami oleh orang Katolik. Gereja perdana itu diminta bertekun di dalam pengajaran para rasul. Itu yang pertama. Jadi bertekun di dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, bertekun di dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka bertekun di dalam perayaan Ekaristi, memecahkan roti bersama. Yang keempat, mereka bertekun di dalam doa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dalam arti tradisi suci. Karena para rasul sudah mendengarkan langsung dari Yesus apa yang perlu disampaikan, diajarkan kepada segala bangsa. Belum ada kitab suci, perjanjian baru pada waktu itu. Belum ada. Maka gereja perdana itu bertekun ya, di dalam pengajaran para rasul. Ya, dalam tradisi suci berarti ya. Lalu yang kedua, mereka bertekun di dalam persekutuan. Bukan perpecahan. Jadi orang Kristiani harus berjuang memelihara persekutuan, bukan perpecahan. Jadi kalau justru membangun perpecahan,
ini bukan orang Kristiani. Hanya memakai nama Kristen, tetapi sebenarnya semangat hidupnya atau apa yang menjadi buah mereka bukan buah Kristiani. Bukan seperti yang diharapkan oleh Yesus. Dan saudaraku yang terkasih, membangun persekutuan ini, membangun kesatuan ini, Yesus sendiri juga sudah menegaskan itu. Di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Yesus berdoa supaya para pengikutnya membangun kesatuan, persekutuan, dan bukan perpecahan. Dan tujuan utama dari membangun kesatuan itu apa? Yaitu supaya nyata bahwa Yesus satu dengan Bapa. Bapa satu dengan Yesus. Orang Kristiani harus mewujudkan itu juga di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka membangun persekutuan, kesatuan. Lalu yang kedua, sebagai kesaksian kepada dunia bahwa orang Kristiani itu memang membangun persekutuan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita terapkan ini, dunia ini terpecah belah, penuh dengan konflik, terjadi perpecahan, perang di mana-mana. Itu ya. Nah, apa bedanya kita dengan dunia kalau di dalam gereja sendiri terjadi perpecahan dan bahkan membangun ya komunitas-komunitas berdasarkan konflik, perpecahan, tidak suka dengan ajaran itu, lalu buat lagi yang baru, tidak suka lagi, buat lagi yang baru. Apa bedanya kita dengan dunia? Yesus sendiri sudah memperingatkan itu, ya. Lalu ya bertekun di dalam perayaan Ekaristi yang memecahkan roti bersama. Di dalam gereja Katolik, ya, perayaan Ekaristi atau sakramen Ekaristi mendapat tempat yang sangat luar biasa, yang tinggi sekali. Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh kegiatan umat Kristiani. Mengapa? Karena di dalam perayaan Ekaristi kita berjumpa dengan Yesus. Kita bersama dengan Yesus. Yesus hadir. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, roti dan anggur itu ya sungguh-sungguh terjadi mujizat, berubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Ya, berubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Karena ini juga ada dasarnya di dalam kitab suci. Ya. Jadi gereja Katolik itu justru mempraktikkan apa yang ada di dalam kitab suci, menghidupi apa yang ada dari dalam kitab suci. Ya. Jadi orang Katolik itu ya mesti bersyukur karena setiap kali ikut perayaan Ekaristi, Anda di situ ya bertemu dengan Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus, menerima tubuh dan darahnya, ya. Itu saudara-saudari yang terkasih, dan bertekun di dalam doa. Jadi itu tradisi suci itu ya. Lalu yang kedua ya, soal kitab suci. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi, orang Katolik jangan sampai mengatakan, oh sama saja kitab suci kami dengan gereja yang bukan Katolik. Berbeda saudaraku. Orang Katolik itu memiliki kitab suci sebanyak 73 kitab. Ya, termasuk Deuterokanonika itu. Ya. Dan itu saudaraku yang terkasih, gereja Katolik setia memelihara ini sejak abad keempat ketika kitab suci itu dikanonkan oleh bapak-bapak gereja, oleh magisterium gereja. Jadi pada tahun 382 Masehi, setelah konsili Roma, Paus Damasus ya mengkanonkan atau menetapkan mana saja kitab suci yang kanon yang diilhami oleh Roh Kudus sebanyak 73 buku. 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Lalu pada konsili Hippo tahun 393 Masehi, ya, konsili menetapkan ulang gitu ya, atau mengukuhkan sama seperti yang sudah ditetapkan oleh Paus Damasus bahwa kitab suci yang kanon sebanyak 73 buku. Begitu juga konsili Kartago mengukuhkan kembali ya kitab suci yang kanon sama 73 kitab. 46 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Jadi saudara-saudari yang terkasih ya, termasuk 7 kitab Deuterokanonika. Sebenarnya istilah Deuterokanonika itu ya baru ada pada abad ke-16. Ya.
baru ada pada abad ke-16. Tapi sejak abad ke-4, Deuterokanonika itu menjadi bagian dari kitab perjanjian lama, protokanon, ya, sudah termasuk. Karena nanti ada itu di dalam kanon Alexandria, ya, yang kita sebut adalah kitab suci Septuaginta, ya, sudah ada di situ, ya, sudah termasuk. Dan kitab suci Septuaginta itu sudah ada ratusan tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus, ya. Dan bapak-bapak gereja, ya, melihat, ya, bahwa 46 dari Septuaginta itu yang adalah perjanjian lama diilhami oleh Roh Kudus. Ini yang ditetapkan sebagai perjanjian lama, dan 27 perjanjian baru. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, permasalahannya adalah setelah 1100 tahun atau 1200 tahun kemudian, ada seseorang yang mengubah ini, kitab suci ini, mengurangi kitab suci menjadi 66, yang tadinya 73 buku lalu menjadi 66 buku. 7 buku kitab suci Deuterokanonika dibuang. Ini kenapa? Sangat mengubah, ya, ajaran atau tafsiran kitab suci. Maka lihat, ajaran gereja Katolik dengan yang lain itu sangat jauh perbedaannya. Mengapa? Ya karena dasar imannya kitab suci sudah dikurangi. Padahal jelas sekali di dalam kitab Ulangan, ya, bab 4 ayat 2, tidak boleh dikurangi dan ditambahkan kitab suci. Begitu juga di dalam kitab Wahyu, tidak boleh ditambahkan dan dikurangi kitab suci. Tapi, saudaraku yang terkasih, ada yang mengurangi, bahkan ada yang menambahkan oleh orang yang sama juga. Secara khusus, Roma bab 3 ayat 28. Dia tambahkan yang tidak ada di dalam kitab suci itu. Secara khusus, kata hanya. Dia tambahkan allein dalam bahasa Jerman atau sola dalam bahasa Latin. Jadi, yang tadinya karena iman, kita dibenarkan karena iman, menjadi kita dibenarkan hanya iman. Kan sangat jauh perbedaannya. Dan karena itu bertentangan, ya, hanya iman ini bertentangan dengan kitab suci. Karena bukan hanya iman, saudaraku, tapi perbuatan juga. Dan itu ditegaskan di dalam, ya, Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Ya, nanti silakan Anda baca secara khusus ayat 17-nya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi, tidak bisa dipisahkan antara iman dan perbuatan. Maka orang Katolik kalau menerima sakramen penguatan, apa yang ditegaskan di sana? Hendaknya mereka yang menerima sakramen penguatan semakin diwajibkan, ya, menjadi saksi Kristus dengan kata dan perbuatan. Jadi tidak hanya beriman dengan kata-kata, tapi harus terwujud di dalam perbuatan. Dan kalau hanya iman itu juga bertentangan dengan sabda Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Matius bab 7 ayat 21. Apa yang disabdakan oleh Yesus di sana? Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi melakukan itu penting. Perbuatan itu penting. Nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, bahkan di dalam kitab Wahyu, ya, saudara-saudariku yang terkasih, sudah ditegaskan di sana bahwa nanti di penghakiman kita akan diadili, kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Jadi sekali lagi tidak boleh dipisahkan antara iman dan perbuatan. Jadi ini berkaitan dengan kitab suci. Jadi orang Katolik jangan sampai, ya, indiferentisme. Indiferentisme itu acuh tak acuh atau menyamakan saja ajaran gereja. Ini juga bisa menjadi sinkretisme, ya, mencampur aduk ajaran gereja. Dan ini yang diperingatkan oleh gereja di dalam Katekismus Gereja Katolik. Nanti nomornya silakan Anda baca. 1634. Di situ gereja sudah memperingatkan kita bahwa kita jangan memandang enteng, ya, perbedaan-perbedaan gereja, perbedaan-perbedaan agama. Karena ajaran yang berbeda-beda itu dan tafsiran yang berbeda-beda itu
bisa justru menghambat orang Katolik untuk menghidupi ajaran imannya. Ya, akhirnya nanti dia mengatakan, oh tidak apa-apa saya meninggalkan gereja Katolik. Padahal karena dia belum tahu apa yang menjadi kekhasan gereja Katolik atau apa yang sudah diubah oleh orang yang bukan anggota dari gereja Katolik itu, lalu mengatakan, oh ini ajaran yang sejati. Padahal di dalam Kristianitas tidak demikian. Sejak awal, ya, pada abad keempat, kitab suci berjumlah 73 kitab. Dan sumber iman tidak hanya kitab suci, tetapi juga tradisi suci. Karena saudara-saudariku yang terkasih, kitab suci itu salah satu contoh dari tradisi suci. Karena tradisi suci itu ada sebagian yang ditulis di dalam kitab suci, tetapi juga ada sebagian yang tetap tidak ditulis dalam kitab suci, tetapi pada akhirnya bapak-bapak gereja ya menulis tradisi suci itu. Maka lihat, contoh tradisi suci itu selain kitab suci apa? Disebut dengan credo. Credo itu apa? Syahadat para rasul atau pengakuan iman para rasul. Ya, pengakuan iman para rasul. Dan pengakuan iman para rasul itu misalnya ditetapkan atau sebenarnya mereka hanya menetapkan ya. Jadi sudah ada sebenarnya pengakuan iman itu. Hanya konsili itu memelihara. Konsili Nikea pada tahun 325 ya memelihara atau menetapkan syahadat para rasul yang kita sebut ya pengakuan iman atau credo Nikea. Dan di bagian akhir dari syahadat para rasul itu sangat jelas disebutkan gereja Katolik, saudaraku yang terkasih. Ya, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, ya, dan seterusnya. Tetapi saudaraku yang terkasih, khususnya di Indonesia, kata Katolik itu diubah, ya, diganti menjadi kata am, supaya kita tahu ini hanya ada di Indonesia. Tentu saja orang Katolik perlu tahu bahwa sejak awal atau di dalam bahasa aslinya disebutkan gereja Katolik yang kudus. Nanti kalau Anda ya melihat ya syahadat para rasul versi yang lebih panjang, yaitu versi syahadat para rasul Nikea Konstantinopel yang ditetapkan pada tahun 381. Disebutkan justru di bagian akhir ya, gereja Katolik yang satu, kudus, ya, Katolik dan apostolik. Jadi gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Karena ini merupakan sifat gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Itu ya. Kalau kita mempelajari kitab suci, kita akhirnya sadar bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Matius bab 16 ayat 18. Di situ Yesus Kristus mengatakan, aku mendirikan gerejaku. Bukan gereja-gerejaku, tapi gerejaku. Ya, tunggal. Ya, satu dan tunggal. Maka bahasa Yunaninya, ya, gerejaku itu adalah eklesia atau eklesian. Itu ya, bahasa Yunaninya. Dan saudaraku yang terkasih, kata Katolik itu, ya artinya gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, jelas gereja Katolik. Karena juga nanti kita lihat, kita baca di dalam kitab suci, Kisah Para Rasul, bab 9, ayat 31. Ya. Di situ sebenarnya kalau kita melihat versi bahasa Yunani, ditulis sangat jelas di dalam Kisah Para Rasul, bab 9, ayat 31 itu. Eklesia Katolis atau Eklesia Kataholos. Berarti gereja yang universal, gereja yang menyeluruh. Nanti juga Anda bisa mempelajari ya surat ya Santo Ignatius dari Antioquia ya, kepada jemaat di Smyrna pada tahun 107 Masehi atau 110 Masehi. Dan dia mengatakan di situ sudah menyebutkan kata gereja Katolik. Di mana ada uskup, hendaknya di situ hadir umat. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik. Jadi bayangkan, saudara-saudara yang terkasih, di akhir abad pertama,
atau awal abad kedua, sudah familiar istilah gereja Katolik itu. Karena gereja Katolik itu adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Gitu ya. Dan sekali lagi, di dalam kredo atau pengakuan iman rasuli, sudah sangat jelas disebutkan gereja Katolik yang kudus. Hanya sekali lagi, menjadi tidak diketahui, khususnya di Indonesia, karena kata Katolik itu diganti menjadi kata am. Ya, semoga ada orang yang menjelaskan dari mana kata am itu ya. Kalau tidak salah, kata am itu berasal dari bahasa Arab. Ini bukan bahasa orang Kristiani, karena bahasa orang Kristiani ya itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin, ya. Ya itu yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi ini perlu kita memahami sebagai orang Katolik. Lalu ya sumber iman atau depositum fidei yang ketiga dari gereja Katolik adalah ajaran resmi gereja yang ditetapkan dikeluarkan oleh magisterium gereja. Saudaraku yang terkasih, magisterium gereja itu dalam arti adalah para uskup dan paus ya. Nah, di dalam ya Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 tadi, Yesus sudah memerintahkan para rasulnya supaya pergi dan membaptiskan segala bangsa menjadi muridnya, dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada segala bangsa itu. Itu dikatakan Yesus kepada para rasul. Dan penerus para rasul itu adalah para uskup. Dan suksesi dari Santo Petrus ya, yang merupakan ketua para rasul adalah paus. Nah, maka di dalam gereja Katolik itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak sembarangan orang ya mengajarkan atau menafsirkan isi kitab suci. Pertama-tama orang itu mesti memiliki otoritas. Otoritas yang berasal sendiri dari ajaran Yesus Kristus dan diteruskan oleh para rasul, dan para rasul meneruskan ajaran itu. Lalu yang kedua, mereka memahami bagaimana menafsirkan yang benar. Ya, tidak sembarangan menafsirkan kitab suci itu, tidak suka-suka, dan itu juga sudah diperingatkan di dalam kitab suci. Tidak boleh kita menafsirkan isi kitab suci sesuka hati kita. Tidak bisa. Tetapi pertama-tama juga kita melihat tradisi suci. Ya, karena saudara-saudara yang terkasih, harus kita akui, ya, pengikut Kristus yang pertama dan yang menjadi saksi Kristus yang pertama adalah para rasul. Dan para rasul itu memiliki ajaran yang namanya tradisi suci, karena mereka menghidupi kata-kata Yesus. Dan karena itu mereka juga meneruskan kepada segala bangsa perintah Yesus. Jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu kita ketahui, saudara-saudariku yang terkasih, ya, sebagai orang Kristiani. Ya. Lalu orang Katolik juga harus tahu, ya, selain tadi sumber iman, tapi juga orang Katolik perlu tahu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus hanya satu, dan gereja yang satu dan tunggal ini tentu saja gereja Katolik, ya. Gereja Katolik, ya. Gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Itu ya gereja Kristus. Dan gereja Kristus ini, ya, menghidupi sejak awal sakramen-sakramen. Ada 7 sakramen. Ada dasarnya dalam kitab suci. Dan kita mempercayai bahwa sakramen-sakramen itu ditetapkan oleh Yesus Kristus. Jumlahnya 7. Ya. Sementara di gereja lain mengurangi sakramen ini menjadi hanya 1 atau 2. Ya, jadi ada banyak perbedaan, saudara-saudara yang terkasih. Ada juga berkaitan dengan Mariologi, ya, ajaran mengenai Bunda Maria. Bunda Maria mendapatkan ya tempat yang istimewa di dalam gereja Katolik. Mengapa? Karena Yesus. Ya, jadi Bunda Maria, ya, sebelum manusia lain mempercayai mengenai inkarnasi Yesus, Bunda Maria sudah lebih dahulu mempercayai itu, menerima, ya, suara Allah melalui malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi saudaraku yang terkasih, ketaatan Bunda Maria ini yang mesti juga menjadi ketaatan kita. Kendati kita tidak tahu apa yang persisnya kehendak Allah itu seperti apa, tetapi Bunda Maria mengatakan, terjadilah menurut perkataanmu itu, ya.
Bunda Maria bersedia ya menerima panggilan itu. Jadi Mariologi bagi kita itu luar biasa ya. Misalnya ya Maria Immaculata, bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Lalu juga Bunda Maria tetap perawan. Ini kan apa? Penghormatan kepada Bunda Maria karena Bunda Maria mengandung Yesus Kristus. Jadi perlu sekali kita memahami. Lalu mengenai Santo Santa, ya kita memiliki penghormatan kepada Santo Santa, itu ya. Dan masih banyak ajaran gereja Katolik yang lainnya. Anda perlu mempelajarinya. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, ya, gereja Katolik ya berbeda ajarannya dengan gereja yang lain. Ya, kitab suci berbeda, cara memahami siapakah Yesus juga berbeda. Ya, jelas-jelas ya, Yesus mengajarkan kesatuan, bukan perpecahan. Tetapi yang memelihara ini hanya gereja Katolik, gitu ya. Sementara gereja yang lain itu terpecah lagi. Ini bukan kesaksian kita sebagai orang Kristiani, perpecahan itu. Semoga kita sebagai orang Katolik bertumbuh di dalam ajaran iman. Tuhan memberkati. Amin.